Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang isi marfu yang kedua, yaitu naibul fa'il. Kita akan mengerjakan latihan yang berkaitan dengan naibul fa'il. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cara mengerjakannya sama seperti menerjemahkan dalam kalimat yang tersusun dari fi'il ma'lum dan fa'il. Jadi kata kerja terlebih dahulu, baru kemudian fa'il. Demikian juga pada bahasan naibul fa'il. Kata kerja terlebih dahulu yang ditulis, baru kemudian naibul fa'ilnya. Atau naibul fa'ilnya diakhirkan juga boleh. Contoh misalnya nomor 1 ya. Telah diwajibkan. Bahasa Arabnya kutibat. Atasmu alaika sholat as-sholatu. Ya. Yang nomor 2, hurrimat alaika al-maitatu. Telah diharamkan atasmu bangkai. Kecuali bangkai binatang yang habitatnya di laut. Demikian juga belalang. Yang ketiga, akan dibukakan jendela. Jendela bahasa Arabnya an-nafidatu. Berarti tuftahu, akan dibuka an-nafidatu, jendela. Yang keempat, akan ditutup pintu. Ya, kita cari kata kerja ditutup, bahasa Arabnya apa? Dalam bentuk fi'il mudhari. Dan seterusnya ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini naibul fa'ilnya dhohir. Ya. Adapun nomor 5, 6, 7 dan 8 ini adalah naibul fa'ilnya dhamir. Ya. Kita lihat terjemahan ke dalam bahasa Arabnya. Ya. Tadi sampai nomor 3, tuftahu an-nafidatu. Ya, jendela itu akan dibuka. Yughlaqul babu. Pintu itu akan ditutup. Yughlaqu. Mengikuti pola yuf'alu. Mereka telah diperintah, umiru ya. Umiru. Di dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka disuruh, mereka itu tidak disuruh apa-apa kecuali beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya, tidak boleh dicampurkan dengan ibadah kepada selain Allah. Saya akan dipukul, udrobu. Ya, ini naibul fa'ilnya tersembunyi, mustatir, yaitu ana. Untuk yang umiru, naibul fa'ilnya hum, mereka. Munikna, kami telah dilarang. Naibul fa'ilnya dhohir, yaitu nahnu. Nutroduna, mereka diusir, mereka akan diusir. Nutroduna.
kami akan diusir. Nutroduna. Ya, kami akan diusir. Itu huruf nun di sini mewakili nahnu. Ya. Kami akan diusir. Ya. Ya, mereka akan diusir. Ya, harusnya yang benar bukan nutrodu ya. Tapi apa tadi? Mereka akan diusir. Mereka yutroduna. Nah, ya, ganti ya. Yutroduna. Nah, mereka ya. Yutroduna. Ini mereka hum ya. Naibul fa'ilnya hum, mereka. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya at-tamrinu ij'al ma ya'ti naibal fa'ili. Jadikan berikut ini menjadi naibul fa'il. Berarti siapa yang dijadikan naibul fa'il? Kita kembali ke definisi dari naibul fa'il. Huwa ismun marfu'un ba'da fi'lil majhuli wa dalla ala man waqa'a 'alail fi'lu. Terletak setelah fi'il pasif, fi'il majhul, dan menunjukkan yang terkena suatu perbuatan. Ya, kita lihat qatafa Muhammadu az-zahrata. Muhammad telah memetik bunga. Ya. Yang terkena perbuatan qatafa adalah az-zahra. Maka yang dijadikan naibul fa'il adalah yang terkena perbuatan qatafa. Sehingga bunyinya adalah kutifa az-zahratu. Ya. Kutifa az-zahratu. Karena az-zahratu ini adalah isim mu'anas, isim yang dianggap perempuan, maka kutifanya ditandai dengan tanda perempuan, yaitu kutifat. Ya, kutifat. Kemudian berikutnya, atau aliyun abaka. Ali memberikan kepada ayahmu. Ya, di sini ada yang kurang ya. Seharusnya atau ini kata kerja yang butuh dua objek ya. Objek yang pertama abaka, maka sudah sepantasnya ini ada kata yang lainnya. Misalnya to'aman, ya. Makanan, gitu ya. Ali memberi ayahmu makanan, misalnya ya. Maka yang dijadikan naibul fa'il, maf'ul bi, atau yang terkena perbuatan atau yaitu abaka. Sehingga uqtiya abuka to'aman. Ayahmu diberikan makanan. Jadi fa'ilnya ini dihilangkan ya. Aliyun fa'il dihilangkan. Muhammadun fa'il dihilangkan. Diganti posisinya dengan naibul fa'il. Berikutnya, amarat Maryamu rajulan. Maryam telah menyuruh seorang laki-laki. Maka rajulan berubah rajulun. Ya. Umiro rajulun. Laki-laki telah disuruh. Seorang laki-laki telah disuruh. Jadi amarat menjadi umiro. Karena rajulun laki-laki. Yaqtulul muslimun al-kafirina. Kaum muslimin itu sedang membunuh orang-orang kafir, sedang memerangi orang-orang kafir. Ini di dalam medan jihad ya, atau dalam keadaan membela diri. Ya. Maka al-muslimun sebagai fa'il dihilangkan, al-kafirin menggantikan fa'il menjadi naibul fa'il, dibacanya al-kafiruna. Yuqtalu al-kafiruna. Orang-orang kafir itu sedang diperangi, sedang dibunuh. Ya.
Kemudian berikutnya yadribu Aliun al-hirrata. Ya, Ali sedang memukul kucing itu. Ya, kita berubah menjadi al-hirrata menjadi al-hirratu. Kucing itu sedang dipukul. Tudrobu. Ya, mengikuti pola yuf'alu. Karena al-hirratu itu dianggap isim mu'annas, isim yang dianggap berjenis kelamin isim yang dianggap perempuan, ya, isim mu'annas, maka kata kerjanya tudrobu. Sa'al Nabi rajulan, Nabi telah bertanya kepada seorang laki-laki. Maka sa'ala menjadi su'ila, rajulan menjadi rajulun. Su'ila rajulun, laki-laki telah ditanya. Taksirul bintu al-ina'a. Anak perempuan itu taksiru, ya, sedang memecahkan kendi itu. Ya. Al-ina'a menjadi al-ina'u, taksiru menjadi tuksaru. Ya, tuksaru karena al-ina'u dianggap muzakkar atau laki-laki, maka yuksaru al-ina'u. Kemudian berikutnya amaroni ustadun. Ustad telah menyuruh saya. Yang terkena perbuatan amaro ni, yaitu saya. Ya, maka fa'ilnya dihilangkan, yaitu ustad. Amaroni menjadi umirtu. Ya, aku telah disuruh. Naibul fa'ilnya domir. Tu, ya, menggantikan anak, ya. Tu yaitu anak. Ya, umirtu. Tu di situ artinya anak. Sa'alaka doifun, tamu itu telah bertanya kepadamu. Ya, doifun tamu sebagai fa'il maka dihilangkan. Ya. Yang terkena perbuatan sa'ala yaitu anta, sehingga dirubah su'ilta. Ya, su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltuna, su'iltu, su'ilna. Su'ilta, engkau telah ditanya. Dorobani rajulun, fa'ilnya rajulun dihilangkan. Doroba menjadi duriba. Ini menjadi tu, duri betul. Saya telah dipukul. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan tentang cara merubah kalimat fi'il maklum fa'il maf'ul bih menjadi fi'il majhul naibul fa'il. Nah, silakan diulang-ulang di murojaah agar lebih paham, ya. Baik, selanjutnya pembahasan isim marfu yang ketiga dan keempat. Al-mubtada'u wal khabaru. Ya, al-mubtada ini yang ketiga, wal khabaru yang keempat. Al-mubtada'u wal khabaru ismani. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah dua isim. Tatarok kamu minhuma, tersusun dari keduanya, jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Mislu, contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mubtada, nafi'un khobar. Ilmu itu bermanfaat. Al-ustadu maridun, ustad itu sakit. Ya, al-ustadu mubtada, maridun khobar. Aliyun goniyun, Ali adalah orang yang kaya. Ali mubtada, goniyun khobar. Anta mujtahidun, engkau seorang laki-laki mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Ya. Atau dalam bahasa fikih, mujtahid itu adalah orang yang layak berijtihad. Ya. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi. Ya, mubtada itu isim, ya, mukhbarun anhu, isim yang mukhbar, ya. Mukhbarun anhu, khabar itu mukhbarun bihi. Nah, jadi mubtada itu berita, khabar itu pelengkap, gitu ya, pelengkap berita. Ya. Jadi dia yang dikabarkan anhu,
Kemudian khobar ini yang melengkapi kabar tersebut ya. Ini istilah saja ya. Mubtada itu mukhbar anhu, khobar itu mukhbar bihi. Wal jumlatu al muraqqabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Wal jumlatu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Adapun kalimat sebelumnya yang tersusun dari fi'il maklum dan fa'il atau fi'il majhul, fi'il maklum dan fa'il atau fi'il majhul dan naibul fa'il disebut jumlah fi'liyah. Al-mubtada'u ini juga sama dibagi menjadi dua bagian, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Yang dhahir contohnya Allahu sami'un, Allah itu maha mendengar. Al-adibu mahbubun, orang yang beradab, beretika itu dicintai. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu anak yang rajin. Al-bakhilu madmumun, orang yang pelit itu madmumun tercela. Mubtada yang domir contohnya huwa goniyun. Huwa, ya, dia laki-laki, goniyun, orang yang kaya. Hiya maridotun, dia perempuan sakit. Ya. Anta nasyitun, engkau laki-laki nasyitun. Ya. Nasyitun itu rajin. Ya. Telaten. Ya. Nasyid, ya, nasyid itu gigih. Ya. Ana tilmidun, saya adalah seorang siswa. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Satu, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, mubtada dan khobar di sini adalah mubtada dan khobar dalam bentuk isim dhohir. Ya. Yang kedua, susunan mubtada dan khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah, sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah atau fi'il majhul dan naibul fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ketentuan yang ketiga, bila isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Ya. Ini pengulangan saja ya. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Jadi isim marfu'nya ditulis terlebih dahulu, baru kemudian fi'il, maka isim tersebut disebut mubtada. Ya. Yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Bila mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Bila mubtadanya musanna atau jamak, khobarnya musanna atau jamak. Bila mubtadanya mu'anas, maka khobarnya harus mu'anas. Demikian juga sebaliknya. Bila mubtadanya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Kemudian ada catatan di sini. Satu, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il maklum, maka isim tersebut fa'il. Ya. Yang kedua, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut naibul fa'il. Ya. Ini pengulangan saja. Yang ketiga, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il maklum atau fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Ya, ini pengulangan nomor 3 ini pengulangan dari nomor 3 ya. Sama saja ya. Al-amsilatu contoh-contoh. Al-waladu mujtahidun. Al-waladu mubtada. Anak laki-laki itu. Mujtahidun, anak yang rajin. Ya. Al-bintu, anak perempuan itu mujtahidatun. Anak yang rajin. Ini menyesuaikan ya. Ya. Al-bintu itu perempuan, mujtahidatun perempuan. Ya. Atau mu'anas. Kemudian al-waladani, dua anak laki-laki, mujtahidani. Anak yang rajin. Mujtahidani, ya. Muzakkar, musanna. Ya. Muzakkar, musanna.
laki-laki dan ganda. Al-bintani, dua anak perempuan itu mustahidatani. Ya. Dua anak perempuan yang rajin. Ya, jadi menyesuaikan. Mubtadanya musanna, khobarnya juga musanna. Mubtadanya perempuan, khobarnya juga perempuan. Ya. Al-auladu mujtahiduna, para anak laki-laki itu mujtahiduna, anak-anak yang rajin. Ya. Jamak, mubtadanya, khobarnya juga jamak. Ya. Terserah ya, al-auladu jamak taksir, khobarnya jamak mudzakkar salim. Ya, boleh-boleh saja. Al-banatu, para anak perempuan itu mujtahidatun, adalah anak-anak perempuan yang rajin. Al-banatu jamak muannats salim, mujtahidatun jamak muannats salim. Ya. Jadi jamak mubtadanya, khobarnya juga jamak. Ya. Al-banatu muannats salim, mujtahidatun muannats salim. Ya. Sama-sama muannats. At-tamrinu latihan, al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu, guru itu telah datang. Guru itu datang, hadirun. Ya, musannan, jadikan musanna al-mudarrisani hadironi. Dijadikan jamak al-mudarrisuna hadiruna. Dijadikan muannas al-mudarrisatu hadiratun. Dijadikan ganda al-mudarrisani hadironi. Ya. Dijadikan jamak perempuan al-mudarrisatu hadiratun. Ya. Dan seterusnya. Berikutnya halaman yang ke-41, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahan ini disesuaikan dengan pembahasan, yaitu mubtada dan khobar. Ya. Saya lulus, saya anak. Lulus najihun. Najihun, lulus. Selamat dari DO. Selamat dari tinggal kelas. Ya. Mereka berdua lulus. Ya, mereka berdua berarti huma. Ya. Najihani. Ya. Yang ketiga, mereka berdua wanita, huma najihatani. Ya. Asalnya najihatun, karena dua najihatani. Yang keempat, mereka pria, hum. Lulus najihuna. Ya, mubtada jamak, khobar juga jamak. Yang kelima, mereka wanita, hunna. Lulus najihatun. Ya. Mereka para wanita lulus. Mubtadanya mereka wanita, hunna, khobarnya lulus najihatun, jamak muannats salim, sama-sama jamak. Yang keenam, dia wanita, lulus, hiya najihatun. Kemudian al-khobaru khobar. Khobar itu ada dua bagian. Bagian yang pertama mufradun. Ini istilah saja ya. Bagian yang kedua ghairu mufradin. Ya. Apa itu khobar mufrad? Ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Khobar mufrad itu khobar yang bukan dalam bentuk kalimat. Ya. Bukan kalimat dan juga bukan menyerupai kalimat. La sabihan bil jumlah. Ya, makanya disebut mufrad, satu kata saja. Contoh, al-waladu. Al-waladu mubtada, naimun khobar. Anak laki-laki itu tidur, naimun. Ya. Naimun disebut khobar mufrad. Naimun bukan jumlah, ma laisa jumlah, bukan kalimat, karena dia satu kata. Wala sabihan bil jumlah, dan juga tidak menyerupai kalimat. Ya. Contoh yang kedua, al-waladani naimani, dua anak laki-laki itu tidur. Ya, musanna ya. Al-waladani marfu dengan tanda alif, naimani juga marfu dengan tanda alif. Ya, jadi mubtada dan khobar itu marfu, ya, isim marfu ya. Al-auladu, para anak laki-laki itu naimuna, tidur. Ya. Naimuna disebut khobar mufrad karena dia
laisa jumlah, ya, bukan kalimat, tapi dia kata. Bukan sabihan bil jumlah, tidak menyerupai kalimat. Jadi ada kalimat, ada menyerupai kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlatan, menyerupai kalimat sabihan bil jumlah. Baik, berikutnya penjelasan al-khabaru ghairu mufrad. Makana jumlatan, khabar ghairu mufrad. Yang pertama, kemungkinannya dia adalah makana jumlatan, bentuknya kalimat. Kemungkinan yang kedua, atau sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Misal contoh. Contoh di sini adalah khobarnya Abuhu Maridun. Ali itu ayahnya sakit. Ya. Ali ini mubtada, Ali bapaknya sakit. Abuhu Maridun. Abuhu Maridun khobar, tapi dalam bentuk jumlatan. Ya. Kalau seandainya ini dipotong, ya, di tengah-tengah kasih garis, ya, Abuhu Maridun ini adalah jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, al-ustadu fil baiti, ustad itu berada di dalam rumah. Al-ustadu mubtada, fil baiti, di dalam rumah. Di dalam rumah ini dia bukan kalimat, tetapi sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Ya, dinamakan sabihan bil jumlah karena dia kalimat yang belum sempurna, sehingga disebut sabihan bil jumlah. As-sabur, untuk papan tulis itu amamal auladi, di hadapan para anak laki-laki. As-sabur untuk mubtada, amamal auladi, dia adalah khobar ghairu mufrad. Ya, khobar dalam bentuk sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Ya. Dan ini juga cocok, ya, disebut ghairu mufrad karena dia bukan satu. Ya. Abuhu maridun ada berapa kata? Abu 1, hu 2, maridun 3. Jadi bukan mufrad, tapi lebih dari satu. Fil baiti ini juga 2 kata, fi dan al baiti. Amam al auladi ini juga 2 kata, sehingga dia sesuai dengan penamaannya, khobar ghairu mufrad. Khobar tidak dalam bentuk satu kata, ya, tapi lebih, ya. Baik dalam bentuk jumlah atau kalimat ataupun dalam bentuk sabihan bil jumlah, ya. Dalam bentuk kalimat, contohnya Abu Humaridun. Ini khobarnya. Bil baiti sabihan bil jumlah. Amal auladi sabihan bil jumlah. Sehingga ketika dikembalikan ke pembahasan induknya, ya, di awal khobar dan mubtada dan khobar adalah 2 isim marfu. Ya, yang berlaku marfu di sini khobar yang mufrad. Ya. Adapun khobar yang ghair mufrad tidak berlaku, tidak bisa disebut marfu karena dia lebih dari satu kata. Ya. Nah, sekarang pembahasan tentang ma laisa mufradan. Ya, ma laisa mufradan maksudnya adalah khobar, penjelasan khobar yang bukan mufrad. Ya, ma laisa mufradan ini sama dengan ghair mufrad. Sinonim ghair mufrad, ya. Khobar dalam bentuk bukan mufrad atau khobar dalam bentuk jumlah, ya. Atau sabihan bil jumlah, ya. Khobar laisa mufradan. Khobar yang bukan mufrad, yang pertama bentuknya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah, di dalamnya ada mubtada, yang kedua dan khobar. Ya. Contoh, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu mubtada. Khobarnya mana? Abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun. Ini juga susunannya di dalamnya ada mubtada khobar. Abuhu itu mubtada yang kedua, ghaniyun khobar. Ya. Jadi di dalam khobar ada mubtada khobar. Ya. Di dalam khobar ada mubtada khobar. Ya, sebetulnya ini daripada membingungkan, ya, di dalam kurung ini dihapus saja, ya. Kita sedang membahas khobar, ya.
mubtada khobarnya ini dihapus. Boleh ya. Cukup kita memahami dari sini saja, jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Contoh yang kedua, Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad itu hartanya banyak. Ya. Mubtadanya Ahmad, khobarnya maluhu katsirun. Ya. Maluhu hartanya banyak. Hartanya banyak, ini jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Maluhu, malu itu isim ya. Hu isim, katsirun isim. Ya. Jumlah ismiyah. As-saburatu launuha aswadu. Papan tulis itu warnanya hitam. As-saburatu ini adalah mubtada, launuha aswadu khobar, khobar dalam bentuk kalimat atau jumlah. Kemudian khobar ghairu mufrad atau khobar laisa mufrad yang kedua, khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini juga saya sarankan dihapus dulu ya supaya tidak bingung. Al-fi'lu wal fa'ilu. Ya. Ya kalau tidak bingung boleh-boleh saja ditulis tetap ya. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit itu yad'ufu lemah badanuhu badannya. Al-maridu mubtada yad'ufu badanuhu ini adalah khobar. Khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yad'ufu itu fi'il aktif atau fi'il maklum, badanu fa'il. Ya. Jadi jumlah fi'liyah. Al-alimu orang yang berilmu itu ya'lu qadruhu tinggi qadruhu kedudukannya. Al-alimu mubtada ya'lu fi'il aktif fi'il maklum qadru fa'il. Ya. Contoh berikutnya Aliyun yaktubu ala saburati. Ali yaktubu menulis ala saburati di atas papan tulis. Yaktubu ala saburati ini adalah jumlah fi'liyah. Yaktubu ini fi'il aktif. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Huwa ya. Ala saburati di atas papan tulis. Anta raqadta ala sariri. Engkau laki-laki telah tidur di atas ranjang. Anta mubtada dalam bentuk domir sehingga tidak bisa dikatakan marfu. Beda dengan as-saburatu, al-maridu, al-alimu, aliyun, ahmadu ini adalah mubtada dalam bentuk isim marfu. Adapun anta ini domir ya, tidak bisa disebut marfu. Engkau laki-laki raqadta telah tidur ala sariri di atas ranjang. Raqadta ala sariri ini adalah khobar ghairu mufrad atau khobar laisa mufradan. Ya, raqadta, raqad itu fi'il madi aktif ya, fi'il aktif, tak pengganti anta sebagai fa'il, ala sariri di atas ranjang. Kemudian khobar ghairu mufrad, khobar laisa mufradan. Jenis yang ketiga yaitu sibhul jumlah, sabihan bil jumlah. Ya, sabihan bil jumlah dalam bentuk al-jar wal majrur, jar majrur. Contoh, alhamdulillahi. Alhamdulillah mubtada, khobarnya mana? Lillahi. Li itu jar, lafad mulia Allahi majrur. Ya. Alhamdulillahi, lillahi mubtada, lillahi itu khobar ghairu mufrad dalam bentuk jar majrur. Ya. Jar majrur termasuk sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Al-ustadu, ustad itu fil baiti di dalam rumah. Al-ustadu mubtada fil baiti jar majrur. Fi itu jar, huruf jar. Al-baiti majrur dengan tanda kasrah. Ya. Jadi fil baiti ini sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Bentuknya adalah bentuk jar majrur. Selanjutnya abuka fil masjid, ayahmu berada di dalam masjid. Abuka ini mubtada, abu mubtada ya. Khobarnya mana? Fil masjid, di dalam masjid. Khobar ghairu mufrad dalam bentuk jar majrur.
Aliyun fil bustani, Ali berada di dalam kebun. Ali mubtada, fil bustani khobar. Khobar dalam bentuk sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Ya. Fil bustani ini jar majrur. Jadi jar majrur ini bagian dari sabihan bil jumlah. Kemudian sabihan bil jumlah berikutnya ad-dorfu. As-saburatu amamal auladi. Ad-dorfu ini kata keterangan. Amamal aulad, amama kata keterangan tempat. Ya. Papan tulis itu berada di depan para anak laki-laki. Al-kalbu khalfal babi. Anjing itu, al-kalbu mubtada, khalfal babi, di belakang pintu itu. Khalfal babi, di belakang, ini adalah dorof. Ya, kata keterangan, keterangan tempat. Al-ustadu amamaka. Ustad itu berada di depan Anda. Ya, al-ustadu mubtada, amamaka khobar. Khobar ghairu mufrad dalam bentuk dorof. Ya, kata keterangan tempat. As-sama'u, langit itu fawqana, berada di atas kami. As-sama'u mubtada, fawqana khobar. Khobar ghairu mufrad. Terdiri dari dua kata, fawqa dan na. Ya. Catatan, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dorof, maka khobar sering didahulukan. Ya, ini penulisan saja ya. Jadi kalau khobarnya jar majrur atau dorof, ya, atau sibul sabihan bil jumlah, ya, maka khobarnya sering ditulis di depan, disebut khobar muqaddam. Ya. Adapun mubtada sering ditulis di posisi terakhir, disebut mubtada muakhar, gitu ya. Jadi kalau khobarnya jar majrur, dorof, ya, maka sering ditulis di awal, namanya khobar muqaddam. Yang kedua, bila sulit mencari khobar, carilah kalimat yang sekiranya menyempurnakan mubtada. Jadi khobar itu adalah kalimat yang menyempurnakan mubtada. Baik, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan silakan diulang-ulang pelajaran yang sudah kita bahas. Ya. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.